Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Kembali lagi di channel YouTube saya, Ismi Nur Hasanah. Di video kali ini kita akan membahas sebuah Microsoft yang biasa teman-teman gunakan ketika mengolah data, ya, khususnya mengolah data berupa angka-angka. Nah, tentunya teman-teman sudah familiar dengan Microsoft Excel, ya. Kali ini kita akan mengolah sebuah data penelitian menggunakan Microsoft Excel. Langsung saja teman-teman, kita akan membuka sebuah data. Nah, ini saya sudah punya data kemampuan berbahasa, ya. Di sini judulnya adalah peningkatan keterampilan menulis cerpen berbasis Quick, kisah unsur intrinsik dan khayalan melalui model sinektik di kelas 10 SMA Negeri 1 Bengkulu. Data nilainya yaitu siklus 1 dan siklus 2, ya. Dengan KKM 75. Nah, di data ini yang akan kita cari adalah yang pertama jumlah nilainya, ya, jumlah nilainya. Yang kedua kita akan mencari rata-ratanya. Dan yang ketiga kita akan mencari ketuntasannya. Ini di data 1, di data 2 nanti kita akan mencari kenaikan siklusnya, dan di data 3 kita akan mencari diagram batang dari data yang sudah kita analisis. Baik, kita kembali ke data 1. Di data 1 yang akan kita cari pertama adalah jumlah nilai. Di sini saya punya nilai siklus 1, ya, ini nilai siklus 1-nya. Ada 28 ya nilainya. Nilai siklus 2-nya juga seperti itu. Dan di sebelah kirinya itu ada responden. Respondennya berjumlah 28. Responden di sini kita beri kode 1 sampai dengan 28 ya. Responden di sini adalah siswa ya. Siswa yang mempunyai nilai di nilai siklus 1 dan nilai siklus 2. Langsung saja teman-teman kita akan mencari jumlah nilai. Jumlah nilai itu dalam Excel ya, kalau sudah berbicara jumlah itu ada rumusnya yang namanya sum ya. Jadi kalau untuk Excel ini teman-teman bisa melihat rumus-rumus Excel itu di formula ya. Klik formula, ini ada auto sum, ini teman-teman bisa klik. Di sini ada beberapa rumus, ada sum, ada average, ada count number, ada max, ada min, ada more fungsi ya. Banyak rumus-rumus lainnya yang bisa teman-teman gunakan. Untuk jumlah nilai ini kita akan menggunakan rumus sum ya. Kita letakkan kursor kita di responden 1, di jumlah nilai responden 1, lalu kita bisa dua cara, bisa di langsung klik auto sum atau juga menggunakan keyboard. Kita coba yang pertama, kita klik langsung sum di sini. Nah, kalau kita klik sum, respondennya ikut juga terblok ya. Respondennya tidak menjadi bagian, jadi kita tarik saja hanya sampai di nilai siklus 1 dan siklus 2. Setelah seperti ini bisa langsung di enter. Ini adalah jumlah nilai dari responden pertama. Ketika kita sudah menggunakan rumus pada responden 1, maka responden 2 sampai ke bawah itu sebenarnya sudah bisa langsung ditarik, maka otomatis rumusnya akan mengikuti. Nah, sekarang kita bisa gunakan untuk yang di keyboard, itu kita menggunakan sama dengan, kita tulis sum ya, buka kurung, bisa kita klik data ini, langsung ditarik ke sebelahnya. Atau pakai tanda koma, kita klik juga yang di sebelahnya, lalu tutup kurung, enter lagi. Maka akan keluar data seperti ini bisa langsung kita tarik ya teman-teman. Bisa langsung kita tarik sampai ke responden kita yang terakhir. Oke, ini kita mencari jumlah nilai. Sekarang kita akan mencari rata-rata, di mana rata-rata ini dalam
rumus Excel itu adalah average ya. Kita bisa gunakan keyboard saja atau juga bisa menggunakan auto sum. Jadi rata-rata ini yang kita blok adalah nilai siklus 1 dan nilai siklus 2-nya saja. Misalnya kita pakai keyboard sama dengan average nilai siklus 1, nilai siklus 2, tutup kurung, di enter. Nilai rata-ratanya adalah 75,5. Ini sama seperti tadi, langsung bisa kita tarik ke bawah sampai responden yang terakhir, maka semuanya akan otomatis terlihat rata-ratanya. Untuk rumus ketuntasan, ini kita akan melihat apakah nilai yang diperoleh oleh responden ini dikatakan tuntas atau tidak dengan rumus atau dengan ketuntasan minimal 75 yang sudah kita tentukan. Maka untuk melihat ketuntasannya, rumusnya adalah bisa kita lihat di bagian formula. Ini ada logical, kita klik. Lalu kita pilih if. Nah, akan muncul layar seperti ini. Maka di logical test, kita geser dulu. Di bagian logical test, itu kita letakkan kursor kita di rata-rata responden 1. Nah, di sini kita akan menentukan ketuntasannya dengan cara nilai rata-rata, ini G8 ya, G8 ini adalah yang kita blok. Ini nilai rata-ratanya itu bisa kita tentukan dengan tanda atau simbol besar dari sama dengan, kita tulis KKM kita 75 ya. Artinya nilai yang diperoleh oleh siswa itu jika besar dari 75 atau sama dengan 75 gitu ya. Maka di sini di value if true itu kita tulis kata tuntas. Lalu di value is false itu kita tulis tidak tuntas. Lalu kita klik OK. Nah, maka pada responden yang pertama, ini langsung ada keterangan tuntasnya, karena kita lihat pada nilai rata-ratanya itu adalah 75,5. Artinya dia lebih besar dari 75. Untuk selanjutnya kita bisa langsung tarik. Maka semuanya akan terlihat keterangan tuntas dan tidak tuntasnya. Nah, ini teman-teman bisa lihat, kita bisa besarkan sedikit. Sudah ada keterangan bahwa ada beberapa siswa yang masih tidak tuntas dengan nilai 72, 73 ya, ada yang 65 ya, ada yang 74, ada yang 67 juga. Oke. Ini bisa kita rapikan ya, teman-teman. Ini bisa kita rapikan. Semisal ini mau kita tulis atau kita letak di rata tengah semuanya ya. Bisa kita blok dulu. Kita akan rapikan tabel kita dan sekaligus kita akan membuat tabel. Cara membuat tabel, kita bisa blok semuanya ya. Semua data kita ini. Kita blok sesuai dengan ukuran data kita ya. Lalu di sini ada bagian border ya. Kita pilih all border. Jadi semuanya diberi tabel artinya ya.
Ini semuanya sudah kita beri tabel. Nah, untuk yang judul ini bisa kita beri warna, ya, misalnya warna biru ataupun warna kuning, ya, misalnya warna ini. Lalu untuk yang misalnya siswa yang tidak tuntasnya mau kita tandai dengan warna merah misalnya. Oke. Ini untuk menandai bloknya, ya, atau kolomnya. Ini sesuai dengan keinginan teman-teman mau menandainya seperti apa. Ini hanya memudahkan kita untuk melihat data, ataupun misalnya data ini mau kita bagikan kepada orang lain. Nah, ini akan memudahkan saja untuk melihat bagian-bagian yang menjadi atau yang ditandai, ya. Oke, ini untuk data 1 kita sudah selesai, di mana kita sudah memperoleh jumlah nilai dari responden, lalu nilai rata-ratanya, dan kita juga sudah melihat ketuntasannya. Apakah dia sudah dikatakan tuntas atau tidak. Selanjutnya kita akan ke data 2. Di data 2 ini kita akan menentukan kenaikan siklusnya, ya. Untuk kenaikan siklus ini, kita perlu mengatur dulu karena ini akan kelihatan jumlah persentasenya atau ada persen di belakangnya, maka kita perlu mengatur berapa jumlah angka yang akan kita lihat di data kita. Nah, di sini, di kenaikan siklus ini, silahkan teman-teman letakkan kursornya pada responden pertama. Kita akan mengatur selnya dulu, maka kita klik kanan. Kita format cell. Di sini kita pilih percentage. Nah, decimal place-nya, ya, artinya desimal yang akan ada di data kita itu berapa. Nah, kalau di sini di komputer saya sudah otomatis 2, jadi kita tinggal oke-kan saja, ya. Setelah kita mengatur itu, maka yang perlu kita lakukan adalah untuk mengetahui kenaikan siklus itu, rumusnya adalah sama dengan buka kurung nilai siklus 2 tanda kurang, ya teman-teman, tanda kurang, lalu diklik nilai siklus 1, tutup kurung, tanda garis miring, itu artinya tanda bagi, ya, di Excel, dibagi nilai siklus 1. Kita klik lagi nilai siklus 1 sekali lagi. Langsung kita enter saja. Maka kenaikan siklusnya akan terlihat. Pada responden pertama, itu kenaikan siklusnya adalah 1,33%. Untuk responden selanjutnya, kita tidak perlu memasukkan rumus lagi. Hanya perlu menarik data yang pertama sampai ke responden yang ke-28, maka akan terlihat persentase masing-masing. Ini ada yang minus, ya, ada yang naik 4%, ada yang 8%, ya, 8,57%, ada yang 1%, ada yang minus 27,63%, juga ada yang naik 11,43%. Baik, ini bisa kita atur, kita mau rata tengah semua. Kita akan kembali membuat tabel, ya teman-teman. Karena ini datanya dari awal tidak saya buat tabelnya, jadi kita akan membuat tabel lagi. Setelah datanya kita blok, maka di bagian border ini kita klik all border.
Setelah itu kita bisa seperti tadi dengan memberi warna dan lain sebagainya. Teman-teman bisa pilih ini ya, di sebelah border tadi ya, tepat di sebelah border itu ada. Kita bisa pilih warnanya sesuai dengan keinginan teman-teman semua. Oke, selesai untuk data yang kedua, itu kita sudah mengolah atau mengetahui kenaikan siklusnya, persentase kenaikan siklusnya. Selanjutnya kita ke data 3. Oke, di data 3 ini kita akan membuat diagram, teman-teman ya. Diagram batang dari data yang sudah dianalisis. Jadi dari diagram batang ini kita sebenarnya mempermudah kita untuk membaca kenaikan siklusnya sekaligus ya. Maksudnya kita langsung melihat siswa mana yang unggul itu dari diagram. Baik, untuk membuat diagram di Excel itu kita perlu klik insert ya. Di sini ada insert. Kita klik insert, lalu bagian di sini ada kolom ya. Kolom di bagian card ya, ini ada kolom, kita pilih. Ini ada beberapa pilihan teman-teman. Jadi teman-teman bisa memilih, ini ada yang 2D, ada yang 3D, ada yang silinder, ada yang cone, ada yang piramid ya. Atau mungkin teman-teman mau tipe yang lainnya juga boleh. Kita coba yang 3D aja kali ya, ini aja ya. Oke, kita bisa pilih yang ini. Untuk pilihan diagramnya terserah teman-teman tertariknya yang mana. Boleh juga disesuaikan dengan data teman-teman kira-kira pasnya diagram apa ya gitu ya. Kita atur letaknya teman-teman. Mau rata tengah misalnya atau mau kita tarik sebelah sini ya. Oke. Setelah itu kita klik kanan. Lalu di sini ada select data ya. Kita pilih select data. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Lalu kita perlu memasukkan data kita tadi ya. Kita ambil data di data 1. Yang kita ambil adalah nilai rata-ratanya ya. Yang kita ambil adalah nilai rata-rata. Yang ini ya teman-teman. Nah, ini kita blok semua. Kita blok semua dari atas sampai bawah. Lalu otomatis di data kita ini tadi, di yang kita klik kanan tadi, select data tadi, sudah otomatis terkonfirmasi ya, datanya sudah masuk, lalu kita oke-kan. Kita tunggu beberapa saat, maka dia akan otomatis balik ke data 3 kita tadi, di mana di sini sudah ada diagram yang kita buat ya. Ini teman-teman bisa besarkan atau teman-teman bisa geser ke kiri ke kanan ya, sesuai dengan keinginan teman-teman. Di sini juga ada beberapa pilihan teman-teman, ada pilihan warna merah ya, ada warna orange, ada warna green ya, ada juga warna purple. Terserah teman-teman tertariknya mau memilih warna mana ya. Sepertinya saya tertarik warna merah. Oke. Jadi di sini ini kode untuk respondennya ya teman-teman, di bagian bawah 1 sampai 28. Dan ini adalah untuk melihat kenaikan nilainya ya. Ini nilainya misalnya ini 10, 20, 30, ini yang besar-besarnya saja ya. Sampai ke 90. Dan untuk melihat angkanya kita bisa memunculkan angka rata-rata tadi dengan cara mengklik. Jika sudah ada tanda seperti ini, kita klik kanan tepat di dalam kolomnya ya. Di sini ada add data labels. Ya, di bagiannya ada add data labels, kita klik. Maka angka yang ada di data 1 kita tadi itu sudah muncul juga di atas diagramnya. Ya, jadi kita tahu, oh diagram ini kalau melihat di sebelah sini kita hanya 70 ya. Ini lebih dari 70 tapi belum 80, ini berapa? Jadi angkanya bisa kita lihat, oh ini ternyata 75,5 gitu ya. Oke teman-teman, kita cek ya kesesuaiannya, apakah benar data responden pertama ini adalah 75,5 ya. Kita lihat di data 1, di nilai rata-ratanya. Ternyata sesuai ya teman-teman, di sini juga 75,5.
Jadi data di diagram kita itu sesuai dengan data yang kita masukkan dari nilai rata-rata pada data 1 kita. Oke teman-teman, seperti ini saja dulu tutorial kita pada video kali ini. Semoga bermanfaat dan bisa membantu teman-teman dalam mengolah data penelitian ataupun mengolah data siswanya di sekolah dan mengolah data lainnya. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Silahkan like, subscribe, dan komen kalau teman-teman membutuhkan tutorial lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.